Tepat ketika semua orang memuji Qin Yichen lagi, kuil Zeus tiba-tiba menjadi tegang. Genderang perang berbunyi, dan dalam waktu singkat, banyak penganut Zeus yang mengenakan baju besi emas dan menatap semua orang di bawah muncul satu demi satu, dan seluruh langit diwarnai dengan lapisan kuning keemasan. Bendera pertempuran sedang berburu, dan momentum besar itu langsung mengejutkan semua orang di bawah. Untuk sementara, ada keheningan yang panjang, dan tidak ada yang membuat suara. Qin Yichen mendongak, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Li Yun dan Lin Bai, kalian berdua segera menyerah pada penilaian ini, dan sekarang tugas kalian adalah bertahan hidup. Ingat, aku mengizinkanmu untuk menggunakan kemampuan teleportasi kuil Tuhan sebagai upaya terakhir, tetapi sebaiknya tidak menggunakannya. Ini adalah batas Zeus, dan semakin banyak kita memesan semakin baik. Sekarang kalian berdua telah berhasil bertemu, segalanya telah berubah. Dari reaksi kuil Zeus, Qin Yichen merasakan rasa yang berbeda. Itu saja, mungkin tidak sesederhana yang saya pikirkan sebelumnya. Karena respon dari kuil Zeus terlalu abnormal. Jika orang-orang ini benar-benar diatur oleh Zeus, bagaimana bisa Zeus begitu agresif? Bahkan jika itu adalah pertunjukan, jumlah orang-orang ini akan terlalu banyak. Orang-orang di kuil pembantaian darah sama sekali tidak dapat melakukan apapun dengan perbedaan jumlah yang begitu besar. Tingkah laku aneh Zeus menunjukkan bahwa orang-orang ini kemungkinan besar bukan tangannya. Tidak lama setelah Qin Yichen memberi perintah, satu orang melangkah keluar dari langit, menginjak kehampaan, dan jubah merah di belakangnya mengeluarkan suara keras. Ksatria Zeus, Dewi Erik. Kirim perintah, hapus lingkaran sihir, dan beritahu semua orang yang memasuki dunia rahasia agar persidangan segera mundur. Tiba-tiba, semua dewa liar panik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan berubah seperti sebelumnya. Acara besar para dewa yang diselenggarakan bersama oleh kuil Zeus dan 12 dewa utama telah diadakan selama ribuan kali dengan interval ribuan tahun, dan ada hari ketika itu berhenti di tengah. Ini juga berarti bahwa lawan sangat mungkin telah mengancam keberadaan kuil Zeus. Kekuatan lawan jelas tidak bisa diremehkan. Tunggu, aku tidak bercanda sekarang karena aku bisa terhubung dengan orang-orang percaya. Cepat, aku ingin menghubungi orang percayaku. Sudah cukup banyak hal yang terjadi hari ini, dan tidak ada masalah lagi. Meskipun saya pikir itu aneh, itu memang hal untuk merayakan bahwa orang percaya tidak harus menghadapi Lin Bai. Sekelompok dewa liar buru-buru menghubungi orang percaya mereka dan meminta mereka untuk mundur sesegera mungkin. Terutama Lin Bai, di bawah berbagai rendering mereka, telah menjadi orang gila mesum yang harus dihindari setelah bertemu. Tepat ketika para dewa liar baru saja menyampaikan berita di tangan mereka, tiba-tiba, sebuah tirai teduh muncul dari udara tipis, dan lingkaran sihir yang baru saja dilepas terbentuk kembali. Wajah Dewi Erik langsung berubah. Tinjunya perlahan mengepal, dan ada niat membunuh tertentu di mata arogan itu. Berani berpura-pura menjadi hantu di depan Lord Zeus, dan ikuti aku untuk membersihkan musuh demi Lord Zeus. Dengan suara Dewi Erik, semua pengikut Zeus yang menunggu di sini dengan tenang menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, lingkaran sihir hitam memblokir alam rahasia lagi, dan hanya dalam waktu singkat inilah para dewa liar terkejut menemukan bahwa Dewi Erik, yang berada di depan mereka sebelumnya, telah muncul di tirai cahaya. Lingkungan di tirai cahaya telah mengalami serangkaian perubahan, dan langit yang semula cerah dan cerah menjadi suram. Dari waktu ke waktu ada napas hitam. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dan mengerutkan kening. Apa masalahnya? Jika ada spekulasi bahwa kuil Zeus diarahkan dan diperankan dengan sendirinya, maka adegan seperti itu tidak perlu dilakukan. Bahkan jika itu adalah lawan yang tangguh, Zeus tidak bisa cukup bodoh untuk membuat kuil Zeus kehilangan martabatnya untuk berurusan dengan seseorang. Dan postur pertempuran ini agak terlalu besar. Bukan Zeus yang mengarahkan dan bertindak, jadi siapa yang merencanakan pengembangan semua ini? Mungkinkah selain dirinya, siapa lagi yang menatap kuil Zeus? Dan apakah itu berkembang ke titik di mana ia dapat menantang Zeus? Tebakan ini juga membuat Qin Yichen sulit dipercaya. Belum lagi orang-orang percaya di kuil Zeus sangat kuat dan tidak bisa dipahami. Bahkan di antara orang-orang yang hadir, ada banyak orang yang bahkan harus ditakuti oleh Qin Yichen. Misalnya, Dewi Erik sebelumnya, saat dia muncul, bahkan Qin Yichen merasakan tekanan yang kuat. Jika dia bermain melawannya, bahkan jika dia memainkan semua kartunya, Qin Yichen percaya bahwa dia hampir tidak bisa bertahan. Bahkan jika kamu tidak menggunakan portal candi utama yang keterlaluan, kemungkinan kamu untuk keluar darinya hanya 1/10 yang dapat diabaikan. Latar belakang kuil Zeus terlalu tebal. Dewi Erik hanyalah salah satu dari banyak ksatria, tidak signifikan. Dari segi kekuatan, ia mampu bersaing dengan Ares, dewa perang, meskipun ia mungkin kalah banyak. Tetapi kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak ada. Satu adalah orang yang telah menguasai kepribadian ilahi, dan yang lainnya adalah identitas orang percaya. Orang percaya yang bisa mencapai tingkat kekuatan tingkat dewa liar sudah menjadi eksistensi yang menantang surga. Seorang percaya yang dapat bersaing dengan Ares, dewa perang, adalah seorang jenius yang jarang ditemukan di antara ratusan juta,
Tidak hanya kuil Zeus, tetapi banyak lagi. Ini adalah latar belakang Zeus. Bahkan jika kuil penguasa cahaya melawan langit, itu tidak dapat menutupi celah dalam waktu singkat. Lawan macam apa dia yang memiliki kepercayaan diri untuk menantang Zeus di acara akbar para dewa? Tidakkah mereka tahu betapa simbolisnya peristiwa para dewa bagi Zeus? Tentu saja tidak. Mereka berani menghalangi pertemuan besar para dewa yang diadakan oleh Zeus saat ini. Jelas, tujuannya tidak murni, dan itu disengaja. Lihatlah Ares, dewa perang. Itu karena pengaruh dewa cahaya sehingga dia memiliki ide untuk berurusan dengan Zeus. Dan ini adalah ide yang dia sembunyikan dengan hati-hati sepanjang jalan dan tidak berani mengungkapkannya sedikitpun. Ide. Untuk ide ini, Ares, dewa perang, bahkan berencana untuk mempersiapkan ini selama jutaan tahun. Sekarang kekuatan seperti itu tiba-tiba muncul, untuk menantang Zeus. Berapa lama mereka berkembang, bersembunyi di kegelapan, tidak terdeteksi oleh Zeus. Dengan peningkatan kekuatan dan ukuran mereka, kesulitan menyembunyikan diri tiba-tiba meningkat, dan sudah merupakan keajaiban bahwa mereka tidak ingin diperhatikan oleh Zeus. Mereka telah menyembunyikan identitas mereka sampai sekarang, dan baru pada saat inilah mereka benar-benar pecah. Qin Yichan benar-benar tidak bisa memikirkannya. Di bawah Zeus, yang hampir maha kuasa dan bahkan dapat melakukan pemotongan gosip, dia memiliki keberanian untuk bersaing dengan Zeus, dan bahkan persiapan yang sempurna. Kekuatan yang akhirnya pecah hari ini sangat keterlaluan dan menakutkan. Teror. Bukankah prestasi yang mereka capai lebih menantang daripada keajaiban di kuil penguasa cahaya? Qin Yichan tidak ingin percaya bahwa kekuatan seperti itu ada di dunia ini.